Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan ini. Adapun sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yakni Rasid Nur Fadilah, Rizal Budi Afan, dan Muhammad Kabir Jaki. Langsung saja ke materinya mengenai pengertian minyak dan gas bumi. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, minyak dan gas bumi adalah dari minyak bumi bahwa hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen. Dan ini diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Adapun pengertian dari gas bumi ialah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, ada 3 unsur yang tercantum di dalam definisi yang disebutkan tadi, bahwa ada proses alami, wujudnya, dan kegiatan usaha. Dalam hasil proses alami ini dikonsepkan bahwa produk dari minyak bumi berasal dari proses atau tindakan atau pengolahan yang berasal dari alam. Alam artinya segala sesuatu yang terdapat di bumi, seperti hidrokarbon, aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen. Selanjutnya, dalam penguasaan negara atas minyak dan gas bumi. Jadi, proses alami minyak dan gas bumi ini dimiliki oleh negara, kemudian dipercaya oleh pemerintah. Tujuannya agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Nah, hukum minyak dan gas bumi. Dalam minyak dan gas bumi terdapat hukum di dalamnya, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan minyak dan gas dan hubungan antara negara dengan badan usaha atau badan usaha tetap dalam kaitannya dengan perusahaan minyak dan gas bumi. Lanjut, nah ini mengenai asas-asas hukum minyak dan gas bumi. Dalam prosesnya harus kita terapkan asas-asas tersebut, yakni asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, keamanan dan keselamatan, kemudian kepastian hukum, dan yang terakhir berwawasan lingkungan. Hal ini harus kita terapkan dalam proses minyak dan gas bumi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rasid. Ya, selanjutnya yaitu jenis kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Yang pertama yaitu kegiatan usaha hulu, kemudian yang kedua kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atas bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi. Yang kedua, untuk menemukan dan memperoleh perkiraan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan, meliputi daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia. Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan dan yang terdiri atas A. Pengeboran dan penyelesaian sumur. Selanjutnya, Selanjutnya ya. Maaf. Selanjutnya yaitu pembangunan sarana pengangkutan. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dasar hukum kegiatan usaha hulu diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
Pasal-pasal yang mengatur tentang kegiatan usaha hulu tersebut meliputi yang pertama, pasal 1 angka 7 yang berkaitan dengan pengertian kegiatan usaha hulu. Yang kedua, pasal 5 yang berkaitan dengan penggolongan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. Yang ketiga, pasal 6 berkaitan dengan kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu. Yang keempat, pasal 9 sampai dengan pasal 22 yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama kegiatan usaha hulu. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama atau KKS. Pengertian KKS tercantum dalam pasal 2 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Selanjutnya, kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah production sharing contract dan dapat ditemukan dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Kedua, pasal 1 angka 1 PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi. Kontrak dikonsepkan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam KPS terdiri atas yang pertama, Satuan Kerja Khusus Migas atau SKK Migas. Kedua, kontraktor kontrak kerja sama migas atau KKKS Migas. Dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang percepatan pengusahaan migas non-konvensional dikenal dua bentuk kontrak. Yang pertama, kontrak bagi hasil sliding scale. Sliding scale yaitu suatu bentuk kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu yang bagi hasilnya progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dengan mekanisme pengambilan biaya operasi. Yang kedua, kontrak bagi hasil gross split sliding scale, yaitu suatu bentuk kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian gross secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rashid. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu terdiri atas satu badan pelaksana, suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Yang kedua, badan hukum. Tugas utama dari SKK Migas yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama. Filosofi penandatanganan kontrak kerjasama itu yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Next. Pola dan pembagian hasil dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Dalam pasal 11 ayat ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kontrak kerjasama wajib membuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan negara. Yang kedua, wilayah kerja dan pengembaliannya. Yang ketiga, kewajiban pengeluaran dana. Yang keempat, perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi. Yang kelima, jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak. Yang keenam, penyelesaian perselisihan. Yang ketujuh, kewajiban pemasukan minyak atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang kedelapan, berakhirnya kontrak. Yang kesembilan, keselamatan, kesehatan dan kerja. Yang ke-10, pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-11, pengalihan dan kewajiban. Yang ke-12, pelaporan yang diperlukan. 13, rencana pengembangan lapangan. Yang ke-14, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri. Yang terakhir, yang ke-15, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Yang terakhir, pengutamaan tenaga kerja Indonesia. Oke, next.
Oke, yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerjasama. Kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ada dua macam kewajiban dari KKKKS, migas atau badan usaha dan badan usaha tetap yang meliputi yang pertama membayar pajak yang merupakan penerimaan negara dan yang kedua membayar bukan pajak yang merupakan penerimaan negara. Penerimaan negara yang berupa pajak terdiri atas yang pertama pajak-pajak, yang kedua bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai. Yang ketiga pajak daerah dan distribusi daerah. Next. Jangka waktu kontrak kerjasama. Jangka waktu kontrak kerjasama telah ditentukan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jangka waktu kontrak tersebut dilaksanakan paling lama 30 tahun sejak ditandatanganinya. Jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Jangka waktu itu sendiri dari jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi. Eksplorasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Jangka waktu kegiatan eksplorasi dilakukan 6 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali periode yang dilakukan paling lama 4 tahun dari total jangka waktu eksplorasi adalah selama 10 tahun. Next. Pengertian kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan bertumpu pada kegiatan usaha. Yang pertama pengolahan, yang kedua pengangkutan, yang ketiga penyimpanan, yang keempat niaga. Pengolahan adalah kegiatan, didefinisikan lagi, pengolahan itu adalah kegiatan yang pertama memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan gas bumi, tetap tidak termasuk pengolahan lapangan. Next. Sekarang kita bahas tentang dasar hukum kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1, angka 10, pasal 5, pasal 23 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Next. Pembinaan dan pengawasan. Dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pembinaan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan itu meliputi yang pertama penyelenggaraan urusan pemerintah kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Yang kedua penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Penetapan itu didasarkan pada yang pertama, cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan. Next. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.